selanjutnya adalah handling request. Jadi handling request di sini dalam strukturnya yaitu bagaimana sih dari user itu nanti akan meminta request. Jadi pertama, user itu nantinya akan meminta request terhadap sistem yang nantinya akan ditangkap oleh akan langsung yang pertama akan mengakses dari entry script atau yang pertama kali diakses yaitu index PHP. Kebanyakan framework menggunakan seperti itu, index PHP, lalu akan melakukan load dari config. Jadi dia akan mengambil dari config sesuai, semisal kita buka pada bagian mana tadi, pada bagian sebentar yang index PHP ini. Nah, di dalam sini dia akan ini mengambil dari konfigurasi. Jadi dia akan melakukan load pada, jadi di sini menggunakan parameter dari config, itu berarti akan mengeload dari konfigurasi pada aplikasi tersebut. Jika sudah, maka akan melakukan run dari application. Setelah di run dari applicationnya, lalu akan melakukan resolve dari rootnya. Jadi sesuai dengan requestnya, jadi dia akan membuat rootnya, lalu request komponen sesuai dengan request komponen sesuai dengan request dari user. Jadi komponen apa saja yang dibutuhkan nantinya akan dibuat dari rootnya, sehingga kita dapat membuat atau create dari controller. Ketika sudah maka akan terbentuk controller, dan di dalam controller tersebut nanti akan membuat action sesuai dengan request tadi. Di dalam controller tersebut, jika terdapat filter, maka akan dilihat apakah memenuhi dari filter tersebut atau tidak. Jika tidak, maka akan langsung direspon terhadap user bahwa filter ataupun sebuah ada hal yang tidak bisa dilakukan, seperti user menginginkan hak akses dari admin, maka tidak akan bisa, dan langsung akan biasanya terdapat redirect atau dikembalikan lagi ke home awal, ataupun terdapat tulisan untuk handlingnya seperti itu. Jika dari requestnya benar memiliki hak akses sesuai, seperti admin meminta request hak akses masuk ke dalam page admin, maka akan action tersebut ketika sudah dibuat maka akan melakukan load model. Jadi dia akan melakukan load atau mengambil data yang ada pada database. Di sini tidak harus ada database, tetapi biasanya dia akan melakukan load database dan akan selanjutnya dilakukan render view. Jadi untuk merepresentasikannya maka akan dirender, dan biasanya juga terdapat ketika melakukan render view terdapat beberapa widget di dalamnya, dan nantinya akan respon komponen, dan respon komponen nanti akan disampaikan kepada user. Seperti itu, kurang lebih seperti itu dari overviewnya. Jadi ini proses requestnya sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Lalu jika ada filter, dan lalu di sini ada bootstrapping. Jadi bootstrapping itu merupakan proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request. Jadi ketika aplikasi dalam keadaan idle atau hanya tidak ada interaksi dari user, atau ya belum ada request, maka di situ nanti ada proses mempersiapkan environment, yaitu yang dinamakan bootstrapping. Jadi di sini dilakukan pada dua tempat, yaitu entry script dan juga aplikasinya. Ya, pada entry script ada dua kelas, autoloader untuk library berbeda. Autoloader berbeda didaftarkan Composer autoloader melalui autoload.php, dan Y autoloader melalui file class dari Y. Jadi di sini juga karena menggunakan prinsip OOP, Object Oriented Programming, maka di sini terdapat constructor atau awal dari sebuah objek ketika membuat sebuah objek maka harus memiliki konstruktor tadi itu.
Jadi di sini terdapat beberapa hal yang dapat dikerjakan seperti memanggil zip base application pre-init, melakukan konfigurasi properti yang penting seperti properti base path, lalu error handler, menginisialisasi properti pada aplikasi menggunakan file konfigurasi dan lain-lainnya. Bootstrapping ini tadi dilakukan sebelum menangani request. Pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan ke dalam proses bootstrapping ini. Pada konfigurasinya, pada file konfigurasi yaitu pada web.php, di sini terdapat bootstrap ini. Bootstrap di sini hanya akan mengakses log. Karena ini dijalankan pada awal ya, di awal sebelum menerima request, maka lebih baik hanya sedikit saja yang diakses, yang penting-penting saja. Jadi ketika di sini hanya untuk contohnya tadi yang pada aplikasi ini, yaitu hanya akan mengakses log. Mungkin untuk lebih cepat lagi, untuk agar mengaksesnya lebih cepat, maka untuk bootstrappingnya tidak mengakses apa-apa, maka akan lebih cepat lagi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah routing. Routing di sini yaitu ketika metode web application run, jadi komponen application pada action run, komponen runnya itu dipanggil oleh entry script, maka hal pertama yang dilakukan adalah melakukan resolve request yang datang kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Jadi resolve request tadi itu disebut routing. Jadi ketika resolve yang ditangani itu menghasilkan valid, maka controller action sesuai yang dipanggil. Jika tidak, maka not found HTTP exception, atau seperti semisal yang tadi, permisalan user tidak bisa mengakses admin, maka root tidak valid, ataupun root tidak ada. Jadi untuk rootnya itu tidak ada sama sekali dari aplikasi tersebut. Atau biasanya terjadi kesalahan penulisan ketika user menuliskan pada pencariannya. Lalu catch all root ini dimana kondisi spesial dimana request akan diarahkan ke sebuah controller action. Biasanya digunakan ketika aplikasi sedang tahap maintenance, maka ketika itu tidak akan menampilkan error. Di sini tidak akan menampilkan error. Kenapa? Karena akan ditunjukkan semua page ketika manapun root yang dia masukkan, maka tidak akan hanya masuk ke dalam satu page saja. Kita contohkan di sini, kita masukkan di sini, itu semisal tadi itu menggunakan catch all di sini. Kita untuk contohnya di sini site offline, kita di sini menggunakan about misal. Save. Di sini secara langsung maka dari semisal kita masuk ke web mahasiswa seperti ini ya, maka dia akan langsung melakukan dia akan masuk ke dalam about, karena semuanya tadi catch all atau menangkap semuanya, semua page atau yang root yang dimasukkan, maka akan masuk ke dalam set about. Jadi di sini kita hapus saja. Kita refresh, akan kembali lagi sesuai dengan root yang ada. Oke, selanjutnya
selanjutnya adalah request. Jadi request ini representasi dalam bentuk objek. Jadi di dalamnya terdapat informasi parameter, request, HTTP header, cookies dan lain-lain. Oke, jadi biasanya di sini untuk dengan biasanya dari Y ini memiliki tampilan seperti ini, yaitu Y up, lalu request, get itu sama dengan $get, lalu $id, get, lalu untuk post juga sama, yaitu post untuk melakukan post, lalu ini $name, maka dia akan melakukan post dari name, seperti itu. Lalu di sini Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut. Ya, di sini ada is ajak, is get, is post. Lalu informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti dari header request pada action header. Contohnya $accept, maka dia akan melihat dari get accept-nya. If dari hash user agent. Lalu Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname sama dengan itu Y app request user dari host atau user IP. Jadi sama saja hostname itu nama dari user yang sedang login sekarang. Request URL, jadi di sini contoh dari URL yang diminta seperti ini. Mana tadi ini? Yaitu yang pertama URL itu dia akan melakukan return atau mengembalikan dari seluruh URL-nya, tetapi untuk pada host info itu tidak ditampilkan. Untuk host info itu merupakan yang ini, yaitu nama aplikasi, bisa dibilang nama aplikasi atau websitenya. Lalu selanjutnya absolute URL returns, jadi di sini akan mengembalikan semua atau semua isi dari URL yang dimintanya. Lalu host info, jadi di sini hanya akan menampilkan dari host info dari URL tadi atau website, nama website atau aplikasinya. Lalu selanjutnya path di sini, path info di sini dia akan mengembalikan dari nama produknya, yaitu which part after entry script. Jadi di sini akan mengembalikan part atau bagian setelah dari entry scriptnya merupakan index PHP, sehingga dia akan mengembalikan produk jika untuk contoh yang di sini. Jadi bagian dari produk ID 100 begitu. Jadi tapi dia hanya akan mengembalikan dari part info atau dari produk tadi. Lalu query string di mana ini dari produk which part after question mark. Jadi setelah tanda tanya produk dengan ID berapa. Nah, itu query string itu keterangan selanjutnya dari path info. Oke, selanjutnya yaitu base URL, itu akan mengembalikan admin. Jadi dia akan mengembalikan dari setelah host info, yaitu pada bagian mana, yaitu pada bagian admin dari host info atau dari website tersebut. Lalu terdapat script URL, dia akan mengembalikan dari base URL ditambah dengan entry script. Jadi, lalu selanjutnya server name di sini akan mengembalikan dari hostname URL. Lalu yang terakhir adalah server port. Jadi sesuai dengan web servernya akan mengembalikan port dari web servernya. Jadi untuk web server berbeda-beda. Di sini biasanya menggunakan web server dengan port 80. Selanjutnya adalah respon. Jadi respon di sini merupakan karena tadi sebelumnya adalah request, merupakan bagaimana input, ya sama saja, input dari user atau apa yang diminta dari user
yang nantinya akan direspon dari website atau sistemnya atau aplikasinya dengan dikirimkan ke user. Jadi akan mengirimkan sebuah objek. Jadi objek respon ini berisikan informasi seperti HTTP, status code atau HTTP header dan juga body. Di sini dapat dilakukan untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat dilakukan dengan cara manipulasi properti web response header. Contohnya seperti ini. Jadi dia akan respon header, lalu dia akan menambahkan. Jadi dia akan headernya itu akan ditambahkan pragma. Jadi jika sebelumnya sudah ada maka akan ditambahkan kembali. Lalu di sini juga melakukan set. Jika set itu perbedaannya dia semisal sebelumnya sudah ada maka akan di discard atau ada akan dihilangkan dan digantikan oleh yang baru ini tadi, yang baru di set ini. Oke. Jadi di sini untuk aplikasi ini sudah dibuat secara otomatis melalui return value dari control action, jadi tidak perlu melakukan perubahan penambahan pada object response. Oke, selanjutnya yaitu session dan cookies. Jadi session dan cookies ini jika pada PHP natif itu menggunakan $_session atau $_cookie. Jadi untuk session itu untuk pada sisi server, lalu untuk cookie itu untuk pada bagian klien. Jadi di sini user session akan dapat diakses melalui app session, lalu untuk cookies dapat diakses melalui app request cookies. Jadi di sini semisal dari sebuah user, untuk contohnya di sini kita semisal user sudah memiliki sebelumnya sudah pernah login, lalu di sini language atau bahasanya sudah misal memilih dalam bahasa Indonesia, maka bila dia melakukan login kembali maka akan menggunakan bahasa Indonesia kembali karena sudah disimpan di sessionnya. Jadi bisa disimpan di session ataupun di cookies. Untuk cookies dia berarti akan disimpan di sisi klien atau di komputer kliennya, berbeda dengan session maka akan disimpan di sisi servernya, seperti itu. Jadi di sini bisa session set language. Jadi session set language sesuai dengan language yang dia gunakan dengan default N US. Jadi jika tidak ada maka akan memiliki default N US, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk cookies. Untuk cookies di sini $cookies sama dengan $up request dan cookies. Lalu di sini get value. Nah, get value di sini akan mengambil bahasa yang sedang digunakan. Jika tidak ada maka akan menggunakan default N atau English. Jadi di sini cookies, si app respond cookies yang sebelumnya ini merupakan request. Jadi dia melakukan request dari server, dia akan request dan akan mengembalikan di sini response bagaimana language yang sedang dia gunakan sekarang. Jadi lalu add new, dia akan dimasukkan ke dalam di web cookie pada bagian name, yaitu language, value-nya merupakan ZCN. Jadi ini isian bisa sesuai. Jadi jika bahasa Indonesia maka akan IND Indonesia, mungkin seperti itu. Oke, sudah sekian dari yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan dan menerangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.